Halo, bertemu lagi dengan saya di kelas Basic Instructional Design. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu evaluation training model yang sangat terkenal dan sudah digunakan selama lebih dari 3 dekade, yaitu Kirkpatrick 4 Level. Kirkpatrick 4 Level model pertama kali diperkenalkan pada tahun 59 oleh seorang profesor di Universitas Wisconsin yang bernama Donald Kirkpatrick. Beliau juga merupakan mantan presiden dari American Society for Training and Development yang ada di Amerika. Beliau beranggapan bahwa evaluasi sangat berperan penting dalam pelaksanaan pelatihan untuk memastikan pelatihan tersebut sudah memenuhi standar dan tujuan pelatihan. Evaluasi Kirkpatrick ini umumnya dilakukan setelah implementasi pelatihan atau setelah pelatihan selesai diselenggarakan. Dan sesuai namanya, Kirkpatrick model memiliki 4 level. Level 1 adalah reaction, level 2 learning, level 3 behavior, dan level 4 adalah result. Nah, saya akan bahas satu persatu di video ini. Mulai dari level pertama yaitu reaction atau mengevaluasi reaksi dari peserta pelatihan. Pada level ini, kalian harus mencari tahu apa reaksi atau apa yang dipikirkan peserta tentang pelatihan yang baru saja mereka ikuti. Caranya adalah dengan memberikan survei atau kuesioner dan mendapatkan umpan balik atau feedback dari mereka. Dan kalau bisa, kalian harus mendapatkan umpan balik ini secara anonim agar mendapatkan umpan balik yang jujur. Contoh beberapa hal yang bisa kalian tanyakan dalam survei seperti apakah materi yang disampaikan sudah baik dan berguna bagi mereka? Apakah metode penyampaian yang diberikan sudah membantu mereka untuk memahami materi? Atau apakah instruktur pelatihan menyampaikan materinya dengan baik? Kemudian level yang kedua adalah learning atau mengevaluasi hasil dari proses pelatihan yang diikuti peserta. Evaluasi di level ini biasanya digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta pelatihan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sudah diajarkan. Alat ukur yang bisa kalian gunakan adalah pre-test dan post-test, atau banyak juga yang menyebutnya dengan istilah pre-assessment dan post-assessment. Ada beberapa pendapat yang mengatakan untuk kelas-kelas pelatihan yang ditujukan bagi para pemula, pre-test tidak perlu digunakan. Tapi tidak banyak yang mengikuti pendapat tersebut dan biasanya tetap memberikan pre-test. Karena memang umumnya selain sebagai alat ukur, mereka juga menggunakan pre-test dan post-test sebagai cara untuk mengetahui gap pengetahuan dari peserta pelatihan. Level ketiga adalah behavior, yaitu mengevaluasi untuk mengukur sejauh mana perubahan perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi ini biasanya tidak dilakukan secara online karena untuk mengukurnya sedikit lebih sulit dari 2 evaluasi sebelumnya. Kirkpatrick sendiri mengatakan untuk mendapatkan hasil dari evaluasi level 3 ini butuh waktu, karena biasanya menggunakan teknik wawancara atau one-on-one dengan peserta pelatihan itu sendiri. Kemudian mendapatkan feedback dari pihak manajemen training. Bahkan perlu juga mewawancarai rekan kerja dari si peserta pelatihan tadi terkait kinerja si peserta di tempat kerjanya. Walaupun teknik wawancara tadi bisa memberikan banyak data, pada praktiknya, banyak dari peserta pelatihan tadi yang merasa kurang nyaman dan terintimidasi karena mengetahui siapa saja yang memberikan feedback untuk mereka. Misalnya nih, ketahuan kalau yang memberikan feedback adalah atasan mereka atau rekan kerja mereka. Nah, pastinya ada saja perasaan kurang nyaman dan terpojok. Terutama kalau feedback yang muncul lebih banyak negatif dibanding positifnya. Terus, bagaimana baiknya? Kalian bisa mendapatkan feedback secara anonim, seperti evaluasi level 1, baik dari beberapa atasan mereka maupun beberapa rekan kerja mereka. Biasanya cara begini dianggap tidak mengintimidasi para peserta pelatihan. Yang terakhir, evaluasi level 4 yaitu result atau mengevaluasi hasil pelatihan peserta dengan cara mengukur dari kinerja yang ditunjukkan di tempat kerjanya. Level ini bisa dibilang merupakan evaluasi paling penting
Karena memang tujuan akhir dari pelatihan adalah agar si peserta tadi dapat meningkatkan kinerja di tempat kerjanya setelah mengikuti pelatihan. Sebenarnya mirip-mirip dengan evaluasi level 3. Bahkan caranya pun juga hampir sama, yaitu dengan melakukan wawancara atasan mereka dan rekan kerjanya. Lalu bedanya apa dengan level 3 yang tadi? Nah, kalau di level 3 yang dilihat adalah perubahan perilaku yang muncul dari si peserta pelatihan. Sedangkan di level 4 yang dilihat adalah peningkatan kinerjanya. Jadi, evaluasi level 4 ini baru bisa dilakukan apabila evaluasi level 3-nya dianggap sudah lulus. Kalau level 3-nya dianggap belum lulus atau perilakunya belum berubah, evaluasi level 4 belum bisa dilakukan. Contohnya, kalian mau menyelenggarakan pelatihan time management ke beberapa karyawan. Nah, evaluasi level 1 sudah dilakukan dengan melihat reaksi dari peserta. Kemudian level 2 juga sudah. Yang artinya, si peserta ini sudah lulus secara penilaian post-test. Lalu, di level 3 bisa diukur. Apakah si peserta ini sudah mengubah perilakunya terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Misalnya dengan melihat bahwa dia sudah mempraktikannya di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan kerjanya. Karena materi tentang time management, maka bisa dilihat apakah si peserta ini sudah bisa disiplin dan mengatur waktunya. Apabila dilihat atau diukur sudah lulus dari evaluasi level 3, selanjutnya bisa diukur di level 4. Apakah setelah dia disiplin dan dapat mengatur waktunya tadi, sudah memberikan dampak ke hasil pekerjaannya. Atau dalam kata lain, kinerjanya dia jadi meningkat dan memberikan dampak bagi perusahaan. Sebelum saya tutup pembahasan di video kali ini, saya ingin cerita sedikit. Sebenarnya sejak Daniel Kirkpatrick menciptakan model evaluasi 4 level, para pembuat teori mulai memodifikasi versi asli dari Kirkpatrick, termasuk anak-anak atau keturunan dari Kirkpatrick. Tapi modifikasi yang paling terkenal adalah modifikasi dari Jack Phillips pada tahun 97. Phillips menambahkan satu level lagi yang dikenal sebagai level kelima, kelanjutan dari 4-level training evaluation modelnya Kirkpatrick. Menurut Phillips, perlu adanya evaluasi atau pengukuran untuk pengembalian investasi dari adanya pelaksanaan pelatihan, atau dikenal dengan istilah return of investment. Pada dasarnya, pengukuran level 5 ini untuk mengetahui perbandingan antara nilai revenue atau bisa juga nilai penghematan perusahaan setelah adanya pelatihan karyawan dengan investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk penyelenggaraan pelatihan karyawan mereka. Nah, cara ngitungnya gimana? Rumusnya bisa kalian lihat di layar sebelah saya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Video ini juga merupakan akhir bahasan kita di kelas Basic Instructional Design. Saya Bambang Suprapto, terima kasih sudah menyaksikan video-video saya.